Wadimor, tentu sarung kita. Halo, selamat malam pemirsa. Beberapa hari yang lalu kita dengar bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan memiliki data intelijen mengenai kemana arah politik dan juga parpol di tahun 2024 mendatang. Sontak ini pun menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Ada yang menganggap ini sah-sah saja pernyataan Presiden tersebut, tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan mengkritisi bahwa tidak seharusnya seorang Presiden memberikan informasi mengenai ketahuannya, mengenai informasi yang ia ketahui berkaitan dengan data intelijen. Cukuplah data itu disimpan, digunakan, diolah antara Presiden dengan TNI, Polri, BIN dan juga terkait dengan keamanan negara. Nah, benarkah pemirsa kira-kira ada makna ataupun tujuan tertentu dari Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan mengenai ketahuannya atau menyampaikan mengenai ia yang memiliki data intelijen tersebut? Malam hari ini dua sisi hadir dengan tema Jokowi pegang data intelijen, kenapa harus diungkapkan? Saya Tisa Noveni, inilah dua sisi selengkapnya. Saya terima komplit, dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIN. Dari intelijen di TNI saya punya, KI. Muncul pertanyaan, kenapa harus dinyatakan? Artinya di seluruh dunia, sistem presidensial ya begitu tuh. Untuk membahas ini pemirsa kami telah mengundang 4 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu narasumber saya malam hari ini. Dari sisi sebelah kanan saya ada Bang Faisal Asgaf selaku kritikus. Selamat malam Bang Faisal. Kemudian di sebelah Bang Faisal juga ada Pak Rizal Dharma selaku pengamat intelijen. Selamat malam Pak Rizal. Malam. Kemudian di sisi sebelah kiri saya ada Bung Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam Bang Noel. Malam. Bang Noel ini kita undang kapasitasnya malam hari ini sebagai politisi dari Partai Gerindra. Wih, baru bergabung ya Bang ya beberapa waktu yang lalu Bang ya. Kemudian juga di sebelah Bang Noel sudah ada Bang Boni Hargens merupakan pengamat politik. Selamat malam Bang Boni. Selamat malam. Baik, nah pertama sebelum menuju ke Bang Noel nih saya mau menuju dulu nih ke Bang Faisal. Kalau menurut Bang Faisal apa sih alasan yang bisa kita tangkap kenapa Presiden mengatakan menyampaikan bahwa punya data intelijen mau kemana arah politik parpol 2024? Ya, kalau bicara soal intelijen di era kita 98 itu sesuatu yang menegangkan. Tapi di era negara modern lebih khusus 2 dekade ini dengan keterbukaan informasi, intelijen itu biasa saja. Bahkan banyak hacker-hacker di dunia internasional mampu menjebol pusat-pusat strategi data intelijen. Tapi dalam konteks Presiden Jokowi berbicara tentang menyampaikan tentang data intelijen yang bertepatan dengan waktu sangat dekat menyangkut dengan penetapan pasangan calon, tentu muatannya politis. Tidak bisa dihindari. Apa standarnya muatan politis tidak bisa dihindari? Apa sih yang menyebabkan Abang mengatakan apa dasarnya ini muatannya politis? Ini soal bagian dari tahapan politik cawe-cawe. Misal Jokowi mungkin sudah secara efektif menggunakan KPK, Kejaksaan untuk memastikan beberapa partai yang mendukung misal Prabowo itu solid. Tapi kemungkinan mungkin ada bisik-bisik di antara mereka. Setelah melihat perkembangan di luar, rakyat lebih cenderung mendukung perubahan, mungkin mereka akan keluar dari situasi ini. Sehingga bahasa Jokowi itu bisa diterjemahkan ancaman. Ancaman buat siapa? Lebih khusus kepada partai-partai yang ada dalam kendali Jokowi. Misal Golkar, PAN. Kalau Gerindra kan tidak kan. Dan kemudian juga ada hajat yang muncul di ruang publik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi Jokowi. Nama Gibran sampai hari ini tidak pernah lepas dari perbincangan publik. Jangan-jangan
bahasa yang digunakan data intelijen dalam mengawasi partai politik adalah pesan yang khusus dari Jokowi mengatakan bahwa mungkin sudah ada deal calon wakil presiden Prabowo itu Gibran. Bang, Jadi tapi jangan, ini kan belum ada ketuk palu loh Bang soal bisa atau tidaknya Tidak. dari segi usia, ini sebuah tudingan loh Bang. gini Mbak Tisa, di awal pembicaraan saya mengatakan muatan politik itu kan besar. Oke. Mengapa presiden melempar itu ke publik sudah otomatis terjadi kausalitas, hukum sebab akibat, ada reaksi, aksi dan macam-macam. Nah itu satu dimensi yang melihat ada kebutuhan di lingkaran kekuasaan Jokowi. Jokowi ingin memastikan partai pendukung Prabowo solid dan Gibran lolos dengan paket agenda kepentingan pribadi. Oke, ini tudingan ini kita tahan sampai di situ dulu. Saya ingin mendengar suara Bung Noel. Bung Noel sebagai bagian dari partai yang disebutkan tadi oleh Bang Faisal, ingin dipegang begitu, ingin supaya nanti Gibran bisa jadi bagian dari Prabowo Subianto. Itu loh tudingan dari Bang Faisal tadi. Itu kan Silakan opini, dijawab. opini atau analisa itu sah-sah saja. Tapi kan kebenarannya kan belum tentu benar. Ya. Apalagi tadi dibilang Pak Prof. Effendi Gojali, dalam sistem presidensial itu hal yang biasa. Apalagi dengan era keterbukaan hari ini, di mana era industri digital. Kita lihat jangankan intelijen, hacker aja mampu menjebol yang tadi sampaikan Faisal Segaf itu. Dijebol tuh berapa kali Pentagon atau semana dijebolin, biasa aja. Artinya apa yang dilakukan presiden itu kan hal yang lumrah karena BIN, di intelijen di polisian, di TNI, itu kan di bawah presiden semua. Kecuali presiden mengungkapkan ada loh, ternyata kan tidak. Presiden tidak mengungkapkan, hanya mengingatkan bahwa saya ini ada perangkat intelijen yang sebetulnya saya bisa ketahui arah mana dukungan politik A, B, C, F, D. Artinya tidak sebuah ancaman sih, itu hanya mengingatkan bahwa ya sosok presiden masih memiliki perangkat intelijen, nggak lebih dari itu. Saya rasa gitu, bisa. Oke, Bang, tapi begini Bang Noel, ada statement mengatakan sebaiknya tidak usah diungkapkan, karena kalau tahu wajar loh kalau seorang presiden tahu data-data intelijen, tapi sebaiknya tidak usah diungkapkan ke publik. Bagaimana merespon soal ini Bang? Data intelijen yang mana? Beliau hanya menyampaikan saya ini Ya, secara garis besar, oke. punya informasi dari intelijen, arah partai mana kemana. Kan saya nggak diungkapkan siapa-siapanya, partai mana kan. Tapi dirasa ini kayak ada sebuah gertakan tadi, kata Bang Faisal. Siapa yang digertak dan kepentingannya apa? Siapa yang digertak dan kepentingannya apa? Karena saya lihat kalau gertak siapa yang digertak. Dua, kalaupun menggertak kepentingannya apa, buat menggertak siapa? Jadi Gitu sah-sah aja Bang ya? Dan itu biasa aja lumrah. Gitu. Kecuali dulu era Orde Baru, intelijen itu menjadi momok yang menakutkan untuk kita sebagai aktivis. Itulah Oke, kira-kira Nisa. baik. Nah sekarang saya ingin ke Bang Rizal. Bang Rizal, ini sah-sah aja, wajar-wajar aja nggak? Karena kan cuma mengatakan, saya tahu loh data intelijen parpol itu mau arahnya kemana, tapi kan secara detail tidak diungkapkan. Ya, jadi tugas pokok intelijen itu kan adalah 3 hal. Melakukan penyelidikan, melakukan pengamanan, melakukan penggalangan. Tiga tugas pokok intelijen. Nah sekarang Badan Intelijen melakukan tugas pokok itu atas dasar apa? Tentu atas dasar suatu kebutuhan adanya ancaman nasional. Ancaman nasional itu berasal dari mana? Tentu berasal dari penafsiran user. User atas dasar masukan dari pimpinan lembaga intelijen. Nah jadi dalam hal ini konteks Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa dia mengetahui data-data, mengetahui apa yang dilakukan oleh partai politik, itu atas dasar masukan dari pimpinan lembaga intelijen dan kemudian beliau menafsirkan itu sebagai satu ancaman nasional atau tidak. Nah sekarang itu yang mesti diperjelas. Apakah partai politik itu ancaman nasional atau tidak? Yang notabene lembaga infrastruktur demokratis. Itu. Oke, jadi sah-sah aja ya? Oh nggak sah. Nggak sah? Menurut saya nggak bisa. Karena itu merupakan suatu bentuk intervensi terhadap apa yang terjadi di dalam satu lembaga politik yang mana itu bukan bagian dari pemerintah. Tapi kan tidak disampaikan datanya detailnya apa saja, hanya judul besarnya begitu. Begini Mbak Nisa, jadi walaupun beliau menyampaikan secara deskripsi secara umum, dan tentu Presiden akan menyampaikan melalui satu deskripsi umum. Tetapi penafsiran untuk melakukan tindakan itu ada dalam lembaga-lembaga intelijen. Nah sekarang aparat-aparat intelijen itu menafsirkan ucapan Pak Presiden itu seperti apa.
dengan tindakan apa. Jadi untuk mendapat informasi itu ada dua cara yang umum, yakni melalui open source information, kedua melalui covert action. Covert action itu banyak caranya, melalui human intelligence, melakukan penyusupan, melakukan infiltrasi, melakukan penggalangan, atau juga melakukan penyadapan, melakukan electronic intelligence, pemotretan, imaginary intelligence, dan lain sebagainya. Itu semua perangkat ada di dalam atau dimiliki oleh lembaga intelijen. Apakah cara itu yang dipakai? Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara Bung Boni sebagai seorang pengamat politik. Ada yang mengatakan ini tidak wajar untuk dilakukan meskipun tidak disampaikan detailnya apa. Tapi kalau menurut Bang Noel tadi, ya sah-sah aja, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang merasa terancam, nggak ada yang merasa diancam. Bagaimana dengan pengamat politik menilai ini? Sesaat lagi kita akan jawab di dua sisi. Tetaplah bersama kami. Saya ingin langsung ke Bang Boni. Wajar atau tidak apa yang disampaikan oleh Presiden mengatakan memiliki data intelijen mengenai jero-jeroannya parpol dan arah politiknya parpol. Ada yang mengatakan wajar tadi menurut Bang Noel, tapi ada yang dua mengatakan tidak wajar. Kalau saya nggak bisa langsung jawab. Kalau menurut Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang nomor 17 kalau nggak salah tahun 2011, itu memang seluruh kerja komunitas intelijen itu akan berujung ya pada end user itu, bahkan single user itu namanya presiden. Ya dalam isu tertentu, tapi dia pasti end user. Artinya bahwa dia puncak tertinggi dalam hierarki proses diseminasi informasi itu. Penyebaran informasi dari pengumpulan lapangan, diolah, dianalisis, dibuat produksi intelijen dan kemudian report. Dan di situ diarahkan sesuai dengan jalurnya dan di ujungnya itu presiden. Dan itu digunakan untuk policy making sebagai bahan pertimbangan. Nah, kalau presiden mengatakan sesuatu yang normatif dan sudah tahu semua orang itu ada aturan undang-undangnya, pasti ada maksudnya. Nah, itu kan pertanyaan kamu. Jadi bukan soal wajar nggak wajar, Tessa. Pesannya apa? Itu yang mau kita analisis sebetulnya. Saya kira yang jelas bahwa presiden ingin mengatakan semua partai politik nggak usahlah bermain-main. Partai politik harus benar-benar menjaga fatsun, moral politiknya, supaya arah dari proses manuver politik apapun lah praksis politik itu harus berbasis pada konstitusi dan kepentingan umum. Kurang lebih begitu. Jadi presiden cuma mau menegaskan bahwa semua infrastruktur demokrasi ini, partai politik, semuanya itu bagian dari perangkat demokrasi. Jadi harus di dalam satu sistem politik besar ini harus semuanya bekerja secara fungsional supaya sistem ini terjaga keseimbangannya, equilibriumnya. Karena kalau ada equilibrium ada stabilitas, ada pembangunan. Nah, saya nggak tahu partai mana yang presiden mulai curiga. Yang pasti bahwa proses politik ini menuju pemilu, ini proses yang melibatkan peran sentral dari partai politik. Jadi partai politik tidak boleh bermain-main. Dan sejauh ini menurut saya semua partai juga serius ya. Semua serius dan proses pembangunan koalisinya memang agak dramatis. Ya, tetapi saya kira itu semua hitungan-hitungan yang masuk akal. Tentu ada dari perspektif rational choice, tentu ada pertimbangan. Katakanlah kenapa KIB bubar, tiba-tiba ada yang pergi ke sana, ada yang ke sini. Nah tentu itu semua hitung-hitungan yang real karena politik itu bicara rational choice, pilihan rasional. Tetapi jangan lupa di balik pilihan rasional akan selalu ada nilai dasar yang harus menjadi pegangan. Kan itu mungkin yang mau diingatkan oleh presiden. Nilai dasar kita apa sudah terumuskan itu di dalam konstitusi dan di dalam dasar Pancasila itu. Pancasila sebagai dasar negara. Ya, saya kira Tesha kita tidak perlu terlalu luas menafsirnya. Iya, itu kan penafsiran Abang. Abang sebagai pengamat politik juga dan mungkin juga tahu sedikit banyak soal dunia intelijen. Pasti sempatlah menilai-nilai, menganalisis partai politik mana sih yang main-main begitu. Saya nggak tahu soal intelijen sih. Tapi partai-partai yang bermain itu Pak Jokowi pasti tahu ya. Artinya ketika beliau mengatakan saya tahu semua info, dia berarti ada masalah di dalam informasi itu.
Nah, apakah masalah di dalam informasi itu harus dibuka ke publik? Saya kira tidak ada dasar hukum dan tidak ada keharusan. Nah, tinggal nanti implikasinya apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Implikasinya kalau presiden mau mengatakan bahwa ayo mari kita melakukan political engineering, rekayasa politik untuk kepentingan bangsa dan negara di pemilu ini. Kalau poinnya di situ saya kira cukup presiden panggil semua ketua umum partai politik, lalu mereka makan bersama, selesai makan, selesai kesepakatan. Tapi begini, ada tudingan juga dari Bang Faisal tadi mengatakan ini menyebut-nyebut nama Gibran. Apakah mungkin ada urusannya juga dengan Gibran, meskipun mungkin secara undang-undang sekarang belum ada ketuk palunya ya, meskipun sudah diajukan begitu? Iya, Bro Faisal harus ngomong begitu. Karena kan beliau jubirnya, temennya gitu, jubirnya temennya. Nggak apa-apa, sebagai satu spekulasi boleh-boleh aja. Ya kan tinggal didukung oleh bukti atau tidak. Karena spekulasi akan terus menggantung kalau tidak didukung oleh bukti. Masuk akal, karena by common sense orang akan berpikir Pak Jokowi pasti mikirin masa depan anaknya. Kan akhirnya ceruk berpikir itu, saudara saya Faisal masuk di situ. Dan membuat satu sintesis bahwa Pak Jokowi pasti berpikir soal anak. Tapi saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Saya melihat bahwa Pak Jokowi sedikit di atas orang-orang normal. Dia mungkin mau berpikir melampaui kepentingan-kepentingan standar. Artinya yang dipikirkan itu adalah kepentingan bangsa dan negara lah. Sesuatu yang lebih besar. Bahwa di dalam proses itu ada anaknya, ada keluarga, ada temannya, sahabatnya, tetangganya yang kemudian ambil bagian, saya kira wajar saja di seluruh dunia. Ada Presiden Bush senior, ada Bush junior, semua itu tradisi demokrasi. Yang penting adalah prosesnya itu kan. Apakah konstitusional atau tidak, melibatkan publik, rakyat secara langsung, dengan sukarela, demokratis, atau ada paksaan. Nah kan itu yang harus kita lihat. Oke, silakan Bang Faisal. Ya saya kira apa yang digambarkan senior saya Bang Boni itu kan sesuatu yang ideal dalam konteks pola hubungan presiden dan lembaga intelijen. Itu bisa misal presiden dalam posisi yang terbukti bekerja profesional, punya performance, punya visi yang selama hampir 1 dekade ini terlihat bagus sebagai kepala negara. Tapi kan fakta menunjukkan bahwa kita harus akui Presiden Jokowi ini kan banyak yang mengatakan jauh dari kapasitas, kebiasaan ngeyel, ngomong sembarangan itu kan berulang-ulang kali. Sehingga ketika dia berbicara terhadap lembaga yang sangat sensitif dan strategi menyangkut intelijen, publik boleh dong menangkap. Jangan-jangan ada muatan kepentingan pribadi yang terlalu menonjol. Misal muncul di sana antara bahasa Pak Jokowi ini semacam panduan penekanan yang kuat kepada kepentingan pribadi untuk meloloskan misal Gibran. Itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Tapi ini kan disampaikan supaya proses politik ini bisa berjalan dengan baik, Nggak ada relevan. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Reza. Tidak ada kebutuhan dari ancaman keamanan nasional. Oke, sebelum kita lanjut kita dengar dulu statement. Sebenarnya gini, saya potong sedikit. Definisi ancaman, itu kan tergantung. Melihat kita pakai dasar undang-undang mana. Karena kalau ancaman dari aspek teori kan jelas definisinya. Meskipun beragam, setidaknya orang tahu bahwa you bicara ancaman kan, you bicara soal potensi yang bisa merugikan suatu aset. Aset itu kan bisa kepentingan negara dalam pengertian material ataupun non material, fisik atau non fisik. Ya, tapi di situ kita bicara ancaman, ada potensi, resourcesnya, knowledge-nya, ya kan ya, ada apa namanya, ada intent-nya di situ dan sebagainya. Ya, tetapi dalam hal ini, kalau Pak Jokowi mengatakan itu, menurut saya pasti ada masalah. Artinya ada potensi ancaman yang ada cuma di kepala Pak Jokowi. Dia belum mau mengungkap itu. Nah, apakah ancaman itu dalam perspektif keamanan? Ancaman keamanan dalam pengertian, karena ancaman di dalam undang-undang militer itu kan ancaman fisik dan non-fisik ya, Pak Reza. Bisa saja maksudnya ancaman non-fisik. Karena kalau kita bicara soal gangguan terhadap ideologi negara, gangguan terhadap proses keberlangsungan sebuah praksis politik, itu bagian dari ancaman non-fisik. Dan itu masuk kategori ancaman juga. Oke, saya ingin dengar suara Pak Rizal. Ya, saya pikir persepsi ancaman itu yang harus diluruskan. Jadi, tadi seperti saya sampaikan, badan intelijen itu nggak bisa dia bergerak tanpa adanya paparan, tanpa adanya suatu pendelegasian wewenang. Jadi
dari gambaran besar itu persepsi ancamannya itu apa. Kalau di luar negeri persepsi ancamannya misalnya ancaman dari luar, apa itu? Spionase asing, ataukah infiltrasi negara asing, ataukah suatu aktivitas ingin mengambil alih aset-aset di dalam suatu negara untuk kemudian di take over dan kemudian untuk kepentingan satu negara tertentu, misalnya membangun satu infrastruktur ekonomi yang menguntungkan negara asing dengan memiskinkan atau dengan merugikan satu badan usaha dari satu negara untuk kepentingan negara asing. Itu juga ancaman dalam konteks ancaman ekonomi tapi berpotensi untuk mengganggu ancaman nasional. Belum lagi ancaman militer dan lain sebagainya. Nah, apalagi Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa yang beliau sampaikan, beliau mendapatkan informasi dari BIN, dari BAIS, dari intelijen kepolisian. It's okay, maybe fine, intelijen kepolisian dia punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum juga. Tapi badan intelijen strategis, intelijen militer itu combat intelijen. Memang di BAIS itu ada yang namanya direktorat A yang menangani masalah dalam negeri. Tapi apakah masalah dalam negeri ini atau ancaman dalam negeri itu juga berasal dari kegiatan partai politik? Nah itu jadi saya jadi bingung gitu loh. Ini apa namanya intelijen militer kok masuk ke wilayah tersebut gitu loh. Nah ini yang mesti diluruskan itu. Oke, berarti kalau soal masalah politik, hiruk pikuk di dalam jero-jeroan dunia politik itu bukan ancaman sebuah negara, Bang Boni? Wah, bukan begitu poin beliau. Jadi gini loh, kalau kita ngambil contoh Amerika menurut saya sih agak berbeda ya Pak. Karena kan di sana ada namanya the Office of ODNI, the Office of Director of Intelligence. Saya lupa itu. ODNI itu di bawahnya itu ada CIA dan segala macam. Kalau CIA kan memang itu wilayah luar negeri ya Pak ya. Lalu kemudian domestic ada Homeland Security dan sebagainya. Nah kalau di kita berdasarkan undang-undang, ini kok saya jadi kayak orang yang ngerti intelijen, maaf ya Tiasa. Tapi maksud saya bahwa di dalam undang-undang 2017 itu diatur bahwa Badan Intelijen Negara itu koordinator dari seluruh aktivitas intelijen. Dan aktivitas intelijen itu dilakukan oleh siapa? Oleh komunitas intelijen. Siapa komunitas intelijen? BAIS, BIK, intelijen kejaksaan dan sebagainya lah, saya nggak enak sebut. Nah semua ini berada di dalam satu koordinasi nasional di bawah Badan Intelijen Negara. Jadi kalau Presiden mengatakan ada info dari mana-mana ya wajar. Karena toh pada akhirnya juga ujung dari arus diseminasi atau penyebaran info itu kan masuk ke Presiden di puncak hierarki. Nah sekarang bukan soal itu yang kita bahas. Tapi soal apa sih poin Pak Jokowi mengatakan ini. Saya lebih mau fokus ke situ karena saya yakin ketika Presiden mengatakan itu pasti ada sesuatu yang dia anggap masalah oleh beliau. Atau ada potensi ancaman yang di dalam analisis kepala beliau berdasarkan informasi yang dia lihat. Sebelum semua itu terjadi perlu ada cegah dini, maka perlu alarm. Presiden sedang menyembunyikan alarm. Pertanyaan saya juga tadi ke Bang Boni yang belum juga terjawab bahwa apa sih sebetulnya masalah yang ada di kepala Pak Presiden itu. Mungkin. Tapi nanti dijawab usai jeda berikut pemirsa. Dan sebetulnya nanti kita juga harusnya bergabung bersama dengan Bang Emmanuel Ebenezer, tapi yang bersangkutan pemirsa dalam kondisi kurang fit dan terpaksa harus meninggalkan lebih dahulu venue kita. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita simak dulu statement dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi itu. Baik dari intelijen di BIN, di BAIS mengenai keamanan, di kepolisian BIK, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu.
Ya, kita simak tadi pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa data-data yang masuk ke beliau setiap hari, mau data dari lembaga negara manapun itu adalah makanan sehari-hari dan tidak ada tampaknya di sana sesuatu yang bersifat ilegal. Dan tadi disampaikan Bang Boni juga bahwa maksud Pak Jokowi mengatakan hal tersebut memiliki data berkaitan dengan parpol untuk menjaga stabilitas politik. Itu tadi yang saya tangkap dari Bang Boni. Bagaimana dengan Bang Faisal bahwa ini tidak ada yang salah kok, ini adalah sesuatu makanan lumrah, kalau orang tiap hari makan nasi ya wajar gitu. Begini, saya mau bicara sebagai rakyat biasa dan naluri saya sebagai aktivis yang berhubungan dengan yang namanya intelijen, alat-alat kekuasaan lah. Kalau pandangan Bang Boni itu kan saya nggak bisa bantah. Karena satu pandangan yang visioner, yang bisa dialamatkan kepada satu kepemimpinan presiden yang ideal. Tapi dalam konteks Jokowi, dan kita melihat realitas 1 tahun ini kan, pola hubungan dia dengan partai politik, Jokowi dalam konteks membuka laporan intelijen itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan dia ingin memastikan soliditas partai yang ada di lingkaran kekuasaan. Gerindra, Golkar, PAN, untuk tidak keluar dari cengkraman kekuasaan Jokowi. Maka isu yang dia lempar keluar itu lebih ditafsirkan politik. Dalam rangka untuk mengawasi, memastikan, mengarahkan bahwa jangan macam-macam. Kita sudah punya satu sikap politik untuk menyongsong 2024, maka Prabowo harus didukung solid oleh partai-partai di lingkaran kekuasaan. Sebentar, munculnya nama Gibran itu kan perbincangan. Jangan dianggap tendensius pribadi saya, tidak. Tapi pada dimensi lain juga kita begini Mbak Tisa. Sebenarnya orang semua bertanya apa motivasi? Dan semua orang di media sosial menjawab ini motifnya politik. Kalau motifnya politik biarkan rakyat dengan imajinasinya, dengan kalkulasinya. Jadi hal-hal yang bersifat pola hubungan presiden dengan lembaga intelijen yang rutin untuk mengevaluasi ancaman, kebutuhan negara, kita tidak penting untuk membahas itu. Itu sesuatu yang normatif. Hanya ini kan tahun politik. Hampir berapa hari lagi kan masuk penetapan calon presiden dan wakil presiden. Nah kemudian di sana juga muncul, jangan-jangan ini juga teror kepada Teguh Umar, karena sejauh ini kan kelihatan PDIP itu ingin menarik Golkar, ingin menarik PAN. Sehingga mungkin bahasa ini juga untuk meneror PDIP. Bahwa jangan macam-macam. Saya juga mendengar di internal partai PDIP misal, ada perbincangan di ujung-ujung, bisa saja Golkar dengan PAN ini pergi meninggalkan Prabowo. Kemudian di partai pendukung Anies Baswedan dan Caimin itu juga mengamati. Jangan-jangan pernyataan presiden ini juga mengirim pesan untuk menjegal. Jadi bahasa ini nggak bisa dilihat sederhana, tidak bisa dipahami secara teoritis. Dalam pandangan-pandangan akademis, kita buka saja interaksi politik di lingkaran kekuasaan, dinamika di masyarakat dan kemudian momentumnya, maka bisa kita simpulkan. Presiden Jokowi kalau tidak ingin rakyat resah dengan pernyataan ini, segera buka saja. Jangan dimaksud memahami apa-apa saja di dalam internal partai, apa-apa saja. Tapi tadi kita sudah mendengar loh statement dari Pak Jokowi bahwa mendapatkan data tersebut. Dia harus buka. Dia harus buka, ini loh data dari BIN, ini loh dari Mabes, ini loh dari BAIS. Bahwa di internal partai ada ancaman apa yang dimaksud. Kalau dia tidak buka, orang tapi kalau bisa. dibuka kan itu confidential Bang. Enggak juga. Nggak bisa dong itu dibuka-buka bukan dokumen yang seenaknya, penting. Kecuali menyangkut teroris, kejahatan Nah ini soal korupsi. buka-buka data tadi, Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa ini makanan saya sehari-hari terima data. Itu Tapi kesombongan, tadi itu bahasa Bang Faisal kesombongan. tadi mengatakan bahwa datanya dibuka saja. Nah dari pengamat intelijen sebaiknya bagaimana? Jadi gini, masyarakat berhak tahu, tapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Biasanya kalau di negara demokratis itu melalui DPR, melalui wakil rakyat, di dalam satu komisi, ada subkomisi lagi yang dinamakan komisi intelijen. Pak Jokowi sudah menyampaikan hal tersebut, seharusnya DPR ini segera meminta keterangan. Khususnya di komisi intelijen, di subkomisi 1 dan juga di komite intelijennya, ada di situ. Nah, bisa meminta keterangan, bahkan bisa memanggil. Hal seperti ini juga kadang terjadi juga di negara demokratis. Amerika pernah ada suatu kepala intel yang kekuasaannya sangat besar sekali, namanya Edgar Hoover. Dia kepala FBI. Cuman konteksnya waktu itu apa? Perang dingin. Karena perang dingin dia
sangat agresif sekali memeriksa, memanggil, dan mengintimidasi masyarakat sipil di Amerika pada waktu itu. Kemudian ada satu peristiwa lagi yang berakhir kepada mundurnya seorang presiden. Ya ini Presiden Nixon. Presiden Nixon melakukan kegiatan mata-mata. Dia melakukan penyadapan. Tahun 72. 72 dia memata-matai partai politik lawannya, Demokrat, di dalam satu gedung ya yang kemudian terkenal dengan nama skandal Watergate. Akhirnya apa? Ujungnya adalah DPR Amerika merekomendasikan untuk melakukan impeachment. Sebelum impeachment Nixon mengundurkan diri. Nah ini kalau di negara demokrasi maju ini udah jadi suatu skandal besar ini seperti ini. Memerintahkan atau nggak memerintahkan, dia udah menjalani ini gitu loh. Udah terjadi yang namanya proses pemata-mataan terhadap partai politik. Tapi kan wajar Presiden mendapatkan informasi tadi disampaikan juga. Pak Informasi ada, namanya laporan harian itu selalu ada, selalu masuk. Nah hanya sekarang rekomendasi dari laporan harian itu apa? Dan bagaimana cara mendapatkan informasinya, itu juga penting. Informasinya tadi seperti saya bilang, bisa diperoleh dari open source, bisa didapat dari covered action. Ya. Covered action apa yang dilakukan? Bisa penyusupan, bisa melakukan penggalangan, bisa penyadapan dan lain sebagainya. Kalau itu yang dilakukan, melakukan covered action, itu sah pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, silakan Bang Boni. Ya, saya kira satu hal yang pasti bahwa semua informasi yang masuk dalam seluruh proses, Pak Reza tahu itu, proses kerja komunitas intelijen kan untuk mempengaruhi kebijakan, public policy kan. Nah, tentu saja Presiden dan institusi-institusi yang relevan rutin melakukan itu karena negara hanya bisa berfungsi dengan cara kerja begitu. Nah, saya kira kita tidak sedang mendiskusikan proses normatifnya kan, tapi kita bicarakan soal pesan Presiden apa dan kita mau kemana dengan omongan Presiden. Saya sih memetik satu dari statement Pak Presiden tadi di dalam tayangan itu, dia menyebut kata aliran dana. Ya. Artinya bahwa ada informasi yang berkaitan dengan aliran dana ke partai politik. Nah itu yang mestinya terus digali kan. Nah biasanya informasi itu pasti langsung berkaitan dengan tindakan ya. Tidak hanya kebijakan, bisa langsung tindakan. Artinya bisa menjadi informasi yang menggerakkan institusi untuk bekerja. KPK lah, kepolisian lah, kejaksaan dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah, apakah semua informasi lalu kemudian harus dieksekusi? Karena enggak. Karena proses politik sekali lagi harus menjaga yang namanya keseimbangan. Jadi tidak semua memang harus ditumpahkan. Namanya menjaga keseimbangan. Nah pasti Presiden juga ada di ruang itu. Dia ingin menjaga keseimbangan, maka dia tidak mau semua kotak besar Pandora ini dibukakan. Nah, tapi Presiden mau mengingatkan bahwa kalau ada partai ke depan salah langkah mungkin dalam perspektif beliau yaitu ingin mencurangi kepentingan negara, ya dia akan buka itu. Kurang lebih begitu tafsir saya. Karena Pak Jokowi yang saya kenal tidak pernah menyampaikan sesuatu tanpa pesan yang lebih dalam. Oke. Ada tidak partai politik yang diuntungkan? Saya tidak agak berbeda dengan saudara saya Faisal. Saya kira omongan Presiden tidak mengarahkan kepada satu partai, apalagi kepada PDI Perjuangan itu tidak mungkin. Ya, tetapi itu omongan yang kan umum. Partainya yang mana? Kita tanya Presiden. Dan atau kita akan lihat kalau tidak ada perubahan dari omongan Presiden, apakah ada partai yang juga akan ditegur atau dipanggil atau justru diproses elitnya. Saya kira itu semua masih menjadi misteri lah. Tetapi sekali lagi omongan Presiden ini kan bagian dari dialektika di dalam proses demokrasi. Seorang pemimpin juga boleh dia berbincang seadanya. Ini kan perbincangan seadanya. Ya mungkin menjadi rumit karena itu muncul dalam sebuah kondisi atau iklim politik yang lagi kurang sesuai. Nah itu di situ saya kira maksud saya kalau tidak ada motif dan tujuan yang lebih besar, tentu Presiden akan dianggap kurang bijak di situ. Tetapi saya yakin bahwa
pasti pesannya besar nih, kepentingan besar. Sehingga beliau akan tetap bijak. Oke. Pemirsa, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh narasumber kami tadi bahwa ada sudut pandang yang berbeda, begitu, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, mungkin nanti juga akan ada suara dari teman-teman mahasiswa mengenai topik yang kita perbincangkan. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kami juga berupaya untuk mengundang pihak dari partai politik. Tapi sayang sekali tadi dari pihak partai politik yang kita undang dalam kondisi kurang fit, yaitu ada Bang Immanuel Ebenezer. Kemudian kami juga terus berusaha pemirsa untuk mengundang perwakilan dari KSP. Tapi sampai dengan saat ini belum ada perwakilan dari KSP yang bisa memberikan keterangannya kepada kita di program 2 Sisi ini. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana tanggapan dari masing-masing narasumber kita dengan beragam background begitu. Lantas bagaimana suara dari generasi muda, dari mahasiswa? Saya akan undang salah satu mahasiswa, tampaknya sudah ada yang punya pandangan juga mengenai topik yang kita bahas. Silakan bisa berdiri, boleh turun ke stage kita dengan Mas siapa? Perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Nama saya Noval dari Universitas Profesor Dr. Mustopo. Ya. Apa tanggapan kamu mengenai topik yang kita bahas ini? Apakah sesuatu yang sah-sah saja Presiden menyampaikan soal mengetahui data intelijen atau punya pandangan yang lain? Sebenarnya menurut saya sah-sah saja, tapi ada baiknya Pak Presiden itu menyimpan untuk sendiri dan tidak disebarkan ke publik dan tidak mengganggu jalannya nanti untuk pemilihan capres-cawapres. Namanya menurut kamu mengganggu ini atau bagaimana? Soalnya kan menurut saya juga itu data bocoran juga kan, jadi bisa mengganggu beberapa pihak dari partai politik. Ya tergantung. Tapi datanya kan nggak disampaikan secara detail, hanya secara garis besar saya mengetahui ada jeroan-jeroan. Nah, kalau menurut kamu itu gimana? Kalau memang secara garis besar sih tidak masalah, asal tidak sampai ke detailnya untuk masalah-masalah seperti tadi yang ada aliran dana dan segala macam. Oke, baik. Terima kasih Noval. Nah, kami juga silakan kembali ke tempat duduknya, dan kami juga pemirsa memberikan ataupun mengeluarkan polling tadi mengenai tema yang kita bahas, yaitu Presiden pasti memiliki data intelijen secara keseluruhan dan mempublikasikan bahwa Presiden punya datanya ke publik adalah hal yang wajar. Dan dari hasil polling yang kita adakan, ternyata jawaban 50% peserta polling ini menyatakan bahwa setuju ini adalah hal yang wajar. Sementara 32% menyatakan tidak setuju ini hal yang wajar. Kemudian 9% menyatakan netral. Jadi mayoritas sebanyak 59% berdasarkan hasil polling mengatakan bahwa mempublikasikan Presiden punya data ke publik adalah hal yang wajar. Demikian Bapak-Bapak. Baik, itu tadi kita sudah mendengar berbagai macam sudut pandang ataupun juga tanggapan dari narasumber kita mengenai wajar atau tidak Presiden menyampaikan memiliki data berkaitan dengan arah politik parpol ataupun juga jeroan dari parpol itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ini penting untuk stabilitas politik, tapi ada juga yang mengatakan bahwa tampaknya tidak perlu Presiden mengatakan ini kepada publik karena ini merupakan suatu kerahasiaan. Ada juga yang menilai bahwa ini sebuah gertakan kepada pihak-pihak tertentu. Mahasiswa pun juga bersuara, pemirsa, tema yang kita bahas malam hari ini. Sebetulnya sekali lagi kami sampaikan, kami sudah mengundang pihak perwakilan dari partai politik, namun sayang sekali perwakilan partai politik yang datang pada malam hari ini, Bung Immanuel Ebenezer atau Bung Noel dalam kondisi kurang fit sehingga harus meninggalkan lokasi kita berdiskusi malam hari ini lebih awal. Sementara kami juga terus sampai dengan acara ini berakhir untuk mengundang pihak dari KSP, namun sampai saat ini pihak KSP berhalangan untuk menghadiri diskusi kita di 2 Sisi malam hari ini. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you, Bang.